Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 kelas Hibiscus akan menampilkan sebuah role play yang bertemakan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Bidan 1 atau Bidan Andin diperankan oleh Wuri Rizky Handayani. Bidan 2 atau Bidan Mirna diperankan oleh Diva Ciptaning Setiani. Bidan 3 atau Bidan Elsa diperankan oleh Femi Maharani Syahirah. Bidan 4 atau Bidan Kiki diperankan oleh Dwiki Gali Febrianti. Dan moderator diperankan oleh saya sendiri, Risma Sasa Arsita, dan Ibu Karin diperankan oleh Tria Ningsih, Ibu Michelle diperankan oleh Fani Cahya Nugraheni, dan Ibu Rosa diperankan oleh Siti Muhibatul Nikmah. Langsung saja penyuluhan pada pagi hari ini yang berjudul Upaya Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak. Pada tanggal 7 Oktober 2021, pukul 10, Bidan Rumah Sakit Candi Mulyo melakukan penyuluhan di Balai Desa Pejawaran dengan tema pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak yang dihadiri oleh kader-kader Desa Pejawaran. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang terhormat Ibu Bidan dari Rumah Sakit Candi Mulyo dan kader-kader Desa Pejawaran, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku moderator berterima kasih kepada Ibu Bidan yang telah berkenan untuk mengisi acara penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga dengan diadakan acara ini dapat menambah dan meningkatkan wawasan mengenai kesehatan ibu dan anak di Desa Pejawaran. Selanjutnya, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Bidan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk kami selaku Bidan Rumah Sakit Candi Mulyo untuk menjadi pembicara pada acara penyuluhan pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Andin dan ditemani 3 teman saya yang bernama Bidan Mirna, Bidan Elsa, dan Bidan Kiki. Jadi Ibu-Ibu, tema penyuluhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini bertemakan upaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi akan disampaikan oleh Bidan Mirna dan Bidan Elsa. Kepada Bidan Mirna dan Bidan Elsa, dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Langsung saja. Angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Namun, masalah kematian dan kesakitan ibu di Indonesia masih merupakan masalah besar. Dengan demikian, pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. AKI telah mengalami penurunan yang cukup baik, menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, SDKI 2007. Namun, angka ini masih 3-6 kali lebih besar dibandingkan negara di wilayah ASEAN. Sedangkan AKB di Indonesia telah menurun menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup, SDKI 2007. Ini pun masih 2-5 kali lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Penurunan angka kematian bayi mengalami stagnasi. Menurut Wamenkes, untuk mengatasi masalah di atas, telah dilakukan upaya pendekatan jangkauan pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Caranya dengan mengadakan polindes di setiap desa, pemberian kewenangan tambahan pada puskesmas untuk penanganan kegawat daruratan pada kasus obstetri dan neonatal, PONET, pemberdayaan rumah sakit sebagai sarana rujukan dalam penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal, PONEK, dan upaya-upaya standarisasi pelayanan kebidanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bidan Elsa. Menurut Wamenkes, pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan bidan. Dilakukan secara mandiri, kolaborasi, konsultasi, dan rujukan yang ditujukan kepada kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya termasuk bayi dan anak balita.
Pelayanan kebidanan dilaksanakan pada berbagai jenjang tatanan pelayanan, mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier dalam suatu mekanisme rujukan timbal balik. Penyelenggaraan praktik kebidanan didasarkan pada kewenangan dan keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bidan Mirna dan Bidan Elsa karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bidan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab serta kritik dan saran. Silahkan dari ibu-ibu kader bila ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Baik, Ibu Karin. Perkenalkan, nama saya Ibu Karin. Saya izin bertanya, menurut kesimpulan yang didapat bidan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apabila ada seorang warga desa Pejawaran yang mengalami persalinan dalam keadaan darurat sehingga harus melakukan operasi sesar, apakah Ibu sebagai bidan rumah sakit, Ibu akan menangani keadaan tersebut dengan teknologi yang tersedia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Karin. Walaupun bidan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bidan hanya memiliki spesialisasi di resiko kehamilan rendah pada ibu hamil yang sehat. Biasanya, bidan akan menyarankan ibu memeriksakan diri ke dokter kandungan ketika ada masalah. Namun, bidan tidak dapat melakukan operasi sesar karena prosedur tersebut hanya bisa dilakukan oleh dokter kandungan. Kompetensinya tidak jauh berbeda dengan dokter kandungan, hanya saja bidan tidak bisa melakukan prosedur operasi sesar. Bidan biasanya diperuntukkan bagi kondisi kehamilan dengan resiko rendah hingga menengah pada ibu hamil yang sehat. Baik, terima kasih kepada Bidan Kiki atas jawabannya yang sangat menambah wawasan yang cukup luas. Bagaimana Ibu Karin? Apakah sudah paham dengan jawaban dari Bidan Kiki? Alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Baik, jika sudah paham. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilahkan kepada ibu-ibu kader, monggo. Perkenalkan, nama saya Ibu Michelle. Saya ingin bertanya, apa saja tugas dan wewenang bidan itu? Baik, terima kasih Bu Misal atas pertanyaan. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai beberapa tugas dan wewenang bidan. Untuk bidan yaitu sebagai pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga anak. Dan untuk wewenang bidan sendiri yaitu melakukan memberi simpanan dokter bersifat mandat maupun delegatif. Nah, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya kan, untuk menolong dari kematian atau mengancam nyawanya. Mana Ibu Misal, apakah bisa diterima atau kurang jelas? Baik, bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bidan Andin. Jawaban yang sangat mudah dipahami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambah atau menyanggah dari jawaban-jawaban tadi? Baik, Ibu Rosa. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosa. Bagaimana tanggapan Ibu Bidan tentang
pelayanan bidan desa yang kurang empati kepada masyarakat. Baik, Ibu Rosa. Menurut saya pribadi, pelayanan seperti yang Ibu Rosa sampaikan itu tergantung kepada diri bidan masing-masing, Bu. Karena kita bidan harus bekerja sepenuh hati untuk pasien. Jika kita baik ke pasien, optimal, dan selalu memprioritaskan pasien, pasien otomatis akan merasa nyaman dengan keberadaan bidan, dan bisa sebaliknya, Bu. Karena pasien mencari bukan hanya dari segi pelayanan, tapi kenyamanan juga. Bagaimana, Ibu? Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu Rosa? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih, sudah cukup. Baik, Bu Rosa. Wah, bagus sekali ya pertanyaan dan jawabannya yang telah diberikan pada acara kali ini. Berhubung sudah di penghujung acara, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara pada pagi hari ini membawa pengetahuan dan wawasan yang sangat luas dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.